BINUS University adakan proyek yang memanfaatkan dari material limbah. Para peserta yang mengikuti proyek ini meliputi berbagai kampus, di antaranya kampus BINUS University, Universitas Pelita Harapan, dan Institut Kesenian Jakarta. Satu itu udah pemanfaatan limbah di tong bensin gitu, tong bekas bensin, dan yang satunya lagi kayak beliau memanfaatkan dari limbah sepeda, becak gitu, dijadikan furniture. Itu menurut saya paling berkesan sih, karena benar-benar menambah ilmu pengetahuan kita dan kayak dari sampah pun bisa loh berubah jadi sesuatu yang sangat bermanfaat, berguna, dan hasilnya pun keren banget. Sendiri sih selama sesi coaching paling berkesan mungkin saat coaching per kelompok kali ya, per tim secara pribadi gitu dengan coaching masing-masing. Jadi tiap pertemuan coachingnya kan di beda-beda nih. Jadi kita dapat insight banyak dari para expertise gitu yang hadir. Mungkin dari material yang kita gunakan sendiri tuh dikasih saran, ini enaknya diapain ya gitu-gitu. Terus sama dari konstruksi segala macam. Jadi aku sih pribadi senang banget bisa dapat pengalaman ini, bisa dapat insight dari expertise secara personal gitu. Kita terutamanya limbah yang udah nggak kepake lagi. Jadi kita harus mengolah limbah-limbah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat dan mempunyai nilai jualnya itu. Itu sih para coach itu menyadarkan kita tentang hal itu. Sebenarnya kayak sama sih seperti yang awal tadi. Jadi saat ada dua pembicara itu, saya benar-benar dapat insight. Terus udah gitu pas lagi sesi coaching pun, kebetulan kelompok saya, kelompok 1 itu dari BINUS Jakarta, itu kami dibimbing oleh Bu Reno. Dan Bu Reno ini salah satu dosen dari jurusan desain interior, dan beliau ini punya insight yang sangat banyak gitu tentang konstruksi furniture dan lain-lain. Selama pengerjaan jadi lebih aware juga nih soal kayak banyak juga ya limbah yang ternyata tuh bisa kita olah jadi punya nilai jual gitu. Jadi kita juga kan research lagi nih soal limbah apa yang kira-kira kita mau pakai. Jadinya sih lebih aware dan lebih terbuka lagi sih wawasannya. Saya brainstorming ya. Jadi brainstorming untuk mengembangkan desain kita nantinya. Nah, jadi kan di dalam grup ini ada 5 orang yang masing-masing punya pendapat sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita punya pendapat itu langsung kita keluarin dan kita share dan kita diskusiin. Jadi kita benar-benar banyak banget dapat ide walaupun mencari solusinya, desain apa yang harus dibikin. Nah, di situ kita menganalisis masing-masing dari ide tersebut, mendapatkan positif negatifnya, dan kemudian dari satu ide yang menggabungkan beberapa ide ataupun kita memilih satu ide doang gitu. Kemudian udah ada kayak 3D animation-nya gitu. Jadi kayak kurang lebih itu bentuknya seperti apa. Terus tampak dari view atas, bawah, samping, seperti itu sih kurang lebih. Kemudian untuk pengerjaannya sendiri sih kita kurang lebih selama 2 minggu, kurang lebih 12 hari sih dalam pengerjaannya gitu Kak. Oke, thank you Michelle. Nah sekarang aku mau ke Vanessa, boleh diceritain kamu bikin project apa, terus mungkin kesulitannya dan bahan-bahan yang kamu pakai, durasinya berapa lama, boleh ceritakan? Oke, thank you Kak. Aku juga sama untuk rancangan pertamanya karena kan disuruh pakai limbah bekas kursi kuliah dari BINUS gitu ya. Jadi kalau kelompok kami bikinnya kursi taman. Jadi kami pakai 100% dari limbah kursi tersebut, kita bikin jadi kursi taman. Nah, memang aim dari kita bikin kursi taman ini adalah untuk supaya kalau misalnya ada alumni dan alumnus dari BINUS datang ke BINUS lagi gitu, terus mereka ngelihat di taman ada bangku taman ini, mereka bakal kayak teringat, oh ini tuh dipakainya dari bangku kuliah kita ya gitu. Jadi kayak nostalgia lagi. Jadi memang kita mempertahankan unsur dari bangku kuliahnya sendiri. Jadi nggak kita ubah banyak gitu untuk dari segi desainnya. Kemudian untuk rancangan kedua dan ketiga, kami menggunakan limbah kardus dan kulit jagung untuk bikin
side table dan juga table lamp gitu. Jadi side table dan table lamp ini tuh kita bikin satu set gitu. Kita latar belakang kita pakai limbah ini sendiri tuh karena kita melihat kalau lagi masa pandemi sekarang dan juga perubahan industri lah ya, perubahan industri 4.0 ini kayak e-commerce tuh lagi naik daun banget. Semua tuh apa-apa belanja lewat online gitu kan. Jadi limbah kardus sendiri tuh tambah banyak karena banyak paket yang datang ke rumah. Nah, justru kita mau bikin side table dan juga table lamp ini nih badannya dari kardus itu supaya gampang gitu, orang di rumah juga bisa buat sendiri. Jadi kita gunain struktur dan konstruksi yang mudah supaya bisa diikutin sama orang gitu. Terus untuk kesulitannya mungkin sama juga sama kelompoknya Kak Michelle, kita juga masih ngulik-ngulik soal konstruksinya, yang cocok tuh gimana. Terus untuk finishingnya yang dipakai supaya barangnya itu tambah nggak gampang hancur gitu, jadi awet gitu. Kita masih ngulik-ngulik juga sih gitu Kak. Oke, nah proses kamu bikin berapa lama tuh? Oh ya, sama sih kurang lebih 2 mingguan juga kita bikin. Oke. Thank you, Floneta. Nah, sekarang aku ke dia aja. Boleh sama ceritain project yang kamu bikin itu apa, materialnya itu apa, terus prosesnya kamu ngejalanin itu gimana, sama durasi yang kamu habiskan untuk membuat project tersebut berapa lama. Silahkan diajang. Oke, jadi aku mau cerita dulu. Jadi di dalam project kali ini, kami berlima merancang 3 desain yang bermaterialkan limbah bangku kampus dan limbah home industry. Jadi kami merancang rancangan-rancangan ini itu yang bisa bermanfaat untuk bidang komersial. Jadi kami mengkonsepkan ketiga rancangan ini dapat kami letakkan di satu tempat, yaitu di sebuah bar di perkotaan Jakarta, yang dimana banyak masyarakat urban yang berinteraksi dan beraktivitas di situ. Maka dari itu kami di sini mengangkat isu dan tema tentang urban lifestyle dan industrial. Rancangan yang pertama kami yaitu pengolahan limbah bangku kampus dari BINUS menjadi sebuah stool bar yang bermaterialkan kayu dan besi asli dari bangku tersebut. Nah, sebenarnya fungsinya tetap sama, menjadi sebuah sarana duduk, hanya saja penempatannya yang berbeda. Yang dulunya diletakkan di kampus, kali ini diletakkan di sebuah bar. Selanjutnya, rancangan kedua kami dan ketiga bermaterialkan limbah home industry yang memaksimalkan perputaran daur ulang di tempat tersebut. Jadi seperti rancangan kedua kami yaitu storage untuk menyimpan botol-botol minuman yang ada di area bar tersebut. Jadi storage ini bermaterialkan tutup botol plastik yang dileburkan sehingga mempunyai warna dan motif yang cukup unik. Kemudian memakai material dari kaleng bekas bir, kaleng bekas makanan ringan untuk tatakan si botol minumannya. Selanjutnya, rancangan ketiga kami yaitu chandelier yang bermaterialkan botol kaca bekas dan kabel bekas, dan selanjutnya ada velg sepeda. Nah, chandelier ini akan ditempatkan di area bar itu juga. Jadi mengingat botol minuman kaca, tutup botol plastik, kaleng bir maupun kaleng makanan ringan yang pasti dipakai secara terus-menerus ya dari bar itu sendiri. Nah, kami di situ berpikir gimana ya caranya mengolah limbah ini yang terus-menerus diproduksi dapat bermanfaat untuk tempat tersebut. Gitu. Jadi intinya kami sangat mengangkat dan memanfaatkan perputaran limbah tersebut yang bisa bermanfaat bagi tempat itu juga. Kalau misalnya kesulitannya sih, yang pertama sama juga kayak yang lain tentang konstruksinya sih. Itu menurut kita itu hal yang paling krusial banget. Dan kesulitan yang lain itu karena ini lagi pandemi dan kita juga terhalang sama kegiatan pribadi yang lain. Nah, jadi membuat diskusi kita itu berjalan secara online saja, tapi alhamdulillahnya kita bisa atasin itu semua dan berjalan dengan lancar.
Dan untuk durasinya itu sih sama kayak teman-teman yang lain, sekitar 2 mingguan pengerjaan. Melalui proyek ini, para peserta mendapatkan pengalaman yang baru dan tentunya memiliki kreativitas dari pemanfaatan limbah. Pameran ini akan berlangsung secara online mulai tanggal 30 April hingga 30 Mei.